Michael, sang tokoh utama, terbangun di ranjangnya, lalu melihat dua gadis cantik di hadapannya. Para gadis itu mulai menjilatinya. Michael tak ingat dari mana mereka datang atau di mana dia berada. Tiba-tiba Michael merasakan lidah yang aneh dan lengket menyentuh pipinya. Saat membuka mata, dia masih mengira ada dua gadis cantik di sisinya, lalu meminta mereka berhenti karena geli. Seketika tubuh Michael membeku. Keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Dia merasa takut. Bukan gadis di hadapannya ada hiena berkepala dua yang kelaparan. Makhluk itu ingin menyantapnya. Dari mulut monster itu, lidah raksasa menjulur penuh liur. Michael meraih batu terdekat untuk melindungi diri. Salah satu kepala mendekat. Michael menghantamnya sekuat tenaga dengan batu besar. Saat monster itu lengah, Michael memutuskan kabur. Dia tak mau menjadi santapan makhluk mengerikan itu. Hyena berkepala dua itu langsung mengejarnya. Michael harus berlari sangat cepat agar tidak tertangkap. Michael hanya ingin mencari perbekalan. Dia tak menyangka istirahat sejenak akan berakhir seperti ini. Napas Michael mulai tersengal-sengal. Tapi sepertinya monster itu sudah tertinggal jauh di belakang dan menyerah mengejarnya. Hari mulai gelap, perjalanan akan semakin berbahaya. Pilihan terbaik adalah segera kembali ke markas. Dia tiba di sebuah rumah sakit tua yang terbengkalai. Tempat itu adalah markas rahasianya. Dia masuk ke dalam. Di sana ada sebuah pintu yang tampak terlalu megah. Pintu raksasa itu pun terbuka. Akhirnya Michael merasa aman. Ruangan itu dipenuhi berbagai perangkat canggih dari komputer hingga pemindai. Tak disangka sesosok robot menghampiri Michael. Robot itu bertugas membantu penyintas dan menjaga markas persembunyian. Robot bernama Seven itu cemas karena Michael pergi setengah hari. Dia bilang ada tugas baru untuknya. Michael berjalan ke meja peralatannya diikuti Seven dari belakang. Perutnya terasa sangat lapar. Begitu duduk di depan komputer, ia langsung melahap sepotong roti yang lezat. Ternyata tokoh utama kita adalah seorang admin sistem dengan banyak sekali tanggung jawab. Salah satunya adalah menarik orang ke dunia ini melalui internet. Mereka ini disebut pemain. Menurutnya ini perlu untuk memulihkan wilayah. Michael sudah berada di sini selama 5 bulan. Sementara itu, seorang pria sedang membahas game baru yang super realistis di internet. Katanya game itu dibuat oleh perusahaan barunya. Pria itu berpikir game secanggih ini pasti bisa dipakai untuk melatih tentara militer. Tiba-tiba dia menerima pesan berisi tautan ke game itu. Matanya terbelalak tak percaya ini mustahil. Pada saat yang sama, Michael sedang sibuk di depan komputernya di markas. Ternyata dialah yang mengirim undangan game misterius itu. Michael sengaja menjebak orang ke dunia pasca apokaliptik ini. 11 orang sudah terperangkap dalam rencananya jumlah yang cukup untuk menyelesaikan misinya. Dahulu Michael hanyalah seorang manajer penjualan biasa yang sangat ingin menaiki tangga karier. Suatu hari dia berhasil mendapatkan sebuah kesepakatan besar. Michael pun memutuskan untuk merayakannya. Namun mendadak dia merasa tidak enak badan. Rasa sakit yang hebat tiba-tiba menusuk dadanya. Michael mendengar suara melengking yang menyiksa. Telinganya sakit luar biasa, lalu dia pun kehilangan kesadaran. Saat sadar, Michael sudah berada di dunia asing yang mengerikan, seolah baru saja terjadi perang nuklir. Awalnya dia mengira ini semua hanya lokasi syuting film. Dia mencoba mencari jalan keluar tapi sia-sia. Michael merasa sangat lelah. Dia berlutut di dekat genangan air dan melihat bayangannya di sana. Dia tidak mengenali dirinya sendiri. Wajah di pantulan itu adalah orang yang benar-benar berbeda. Suara melengking yang menyiksa itu terdengar lagi. Kepalanya terasa seperti mau pecah. Bukannya pingsan, sebuah jendela virtual justru muncul di hadapannya. Selamat datang di game Wasteland Online. Karena panik, Michael mencoba menelepon polisi, tapi ponselnya hilang. Semua barang miliknya telah lenyap. Setelah itu seharian penuh dia berkelana di tanah tandus ini. Rasa lapar terus menyiksanya. Untungnya dia berhasil menemukan sebuah tempat yang tampak seperti pemukiman berpenghuni. Michael memutuskan untuk meminta makanan sekaligus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Tiba-tiba moncong senjata dingin menempel di kepalanya membuatnya membeku seketika. Pelakunya adalah pria tua bernama Walter. Michael tak berani bergerak. Ia mencoba meredakan ketegangan, meyakinkan bahwa ia tak berniat jahat. Tiba-tiba suara tembakan menggelegar. Sebuah peluru melesat hanya 1 senti dari wajahnya. Pandangannya tertuju pada seekor beruang yang tergeletak tak berdaya di tanah. Pria tua itu menyarankannya untuk mencari senjata agar tak menjadi mangsa monster buas. Dia berada di dunia paralel tempat perang besar, nyaris memusnahkan peradaban. Selama 200 tahun setelah insiden itu, banyak hewan bermutasi menjadi ancaman serius bagi yang selamat. Tapi ancaman dari para penjara juga sama besarnya. Mereka menyingkirkan siapa saja demi bertahan. Setelah 5 bulan, Michael sudah terbiasa dan mampu membela diri. Anehnya, setiap melewati lokasi kemunculannya Michael, selalu mendengar suara-suara misterius. Saat mendekati rumah sakit terbengkalai, suara itu terdengar semakin jelas. Michael melangkah lebih dalam ke gedung itu, mengikuti sumber suara yang menggema.
Setelah beberapa saat mencari, ia tiba di depan sebuah pintu raksasa yang terkunci. Suara dari balik pintu seolah memerintahnya untuk segera membuka. Ia menempelkan telapak tangannya pada sebuah alat aneh. Pintu raksasa itu terbuka menampakkan sebuah tempat perlindungan yang aman. Sebuah robot menghampirinya. Awalnya Michael mengira itu adalah musuh yang harus ia lawan. Robot kecil itu menenangkannya dan memberitahu bahwa Michael kini adalah admin tempat itu. Robot itu juga menjelaskan bahwa Michael sekarang memiliki tugas penting yang harus diselesaikan. Ia harus menghubungi orang-orang di bumi untuk meminta bantuan. Sebagai imbalan, ia dan pemain yang dipanggil akan mendapat experience. Michael sangat lega karena akhirnya bisa menghubungi dunianya dan berharap mendapat pertolongan. Pemain yang menerima undangan akan diberi nomor, dan Michael harus memilih siapa yang akan bergabung. Para pemain terpilih akan menerima sebuah perlengkapan khusus untuk memulai permainan. Melalui helm itu, mereka bisa mengendalikan salah satu klon yang ada di tempat perlindungan. Michael sangat gembira karena kini ada harapan. Ia sadar petualangannya di sini akan berlangsung lama. Karena itu ia memutuskan menamai robot kecil itu Seven. Dengan gembira Seven berputar-putar di sekelilingnya. Tak lama Michael mendapat tugas baru. Ia harus membawa 4 pemain ke dunia ini. Salah satu orang yang dihubungi Michael adalah Jacob. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang tak percaya ada game bisa serealistis itu. Sementara itu, Michael berusaha keras mengajak para pengguna forum untuk mendaftar. Karena mulai putus asa, ia mengambil risiko dan menyebarkan pesan berisi link game. Jacob awalnya tak percaya dengan rumor game itu, tapi kini keraguannya mulai goyah. Dia bahkan berkhayal bisa membawa karakter gadis dari game lain untuk menikmati dunia virtual. Tak sabar ingin mencoba, Jacob langsung mengklik tautan itu. Malamnya mahasiswa itu pergi makan di kafetaria. Setelah makan ayam dengan lahap, ia berjalan kembali ke asramanya. Sesampainya di kamar, ia menemukan kotak misterius di mejanya. Jacob bersikeras, tidak memesan apapun. Teman-teman sekamarnya juga tidak melihat siapapun yang mengantar paket itu, membuatnya semakin bingung. Jacob memberanikan diri untuk membuka paket tersebut. Isinya adalah sebuah helm realitas virtual baru. Tanpa pikir panjang, ia langsung memakainya. Ia sudah tidak sabar untuk bersenang-senang dengan para gadis dan melakukan apapun yang ia mau. Tiba-tiba muncul notifikasi bahwa game baru bisa dimainkan 3 hari lagi. Jacob pun histeris. Di saat yang sama, Michael membaca percakapan pengguna lain yang juga mendapatkan helm entah dari mana. Sang pahlawan menjelaskan bahwa peralatan itu hanya dipinjamkan, jadi tidak boleh rusak apalagi hilang. Game ini menggunakan sistem sinkronisasi. Karena itu, hanya satu orang yang bisa memakai helmnya. Ternyata, orang-orang yang dihubungi Michael adalah teman-teman lamanya dari bumi. Sejak kepergian kakek tercintanya, ia merasa hancur. Karena lama menghilang, ia mungkin sudah dianggap tiada. Michael punya ide. Dia menyarankan Seven untuk memoles halaman game agar lebih menarik bagi para pemain. Pertama, ia mengganti tampilan utama untuk menarik minat para pria, yang pastinya sangat berguna di dunia pasca-apokaliptik ini. Ia juga menambahkan robot gadis imut agar para pemain betah berlama-lama di dalam game. Michael pun bersiap meluncurkan gamenya dan meminta Seven untuk menerapkan semua idenya. Robot itu bertanya kenapa Michael hanya mengirim 4 helm, padahal misi membutuhkan 11 pemain. Michael menjelaskan bahwa persediaannya tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Fokusnya adalah menjadikan keempat orang itu petarung tangguh di gurun yang ganas ini. Berhasil menarik 4 pemain, Michael mendapat rompi karbon pelindung Seven, juga memberinya sebuah kotak hadiah misterius. Misi baru pun muncul memastikan setidaknya 1 pemain masuk ke dalam permainan. Imbalannya adalah item kebangkitan dan poin yang cukup untuk membuka peti senjata. Tanpa pikir panjang, Michael memutuskan menghabiskan semua poinnya untuk membuka kotak rahasia. Namun isinya hanya beberapa permen yang tak ada gunanya untuk bertahan hidup. Di antara permen-permen itu, Michael menemukan secarik catatan dan memutuskan untuk membacanya. Catatan itu membuatnya geram. Seseorang menulis bahwa pemain adalah pekerja terbaik karena mereka mengira ini semua hanyalah permainan. Sia-sia sudah semua poin yang ia kumpulkan. Michael bertanya pada Seven tentang pemilik pertama, tapi robot itu mengaku baru aktif saat Michael tiba di penampungan. Michael yakin sebagai admin penampungan pasti ada catatan tentang pemilik pertama di database. Menurut dokumen yang ditemukan, dia mengundurkan diri dari jabatannya 28 tahun setelah perang besar yang melenyapkan peradaban manusia. Michael memutuskan akan menyelidiki masalah ini nanti. Untuk saat ini, ia menyimpan catatan itu di dalam laci mejanya. Beberapa hari kemudian, Michael pergi mencari persediaan. Di jalan, ia bertemu beberapa hiena berkepala 2. Michael mencoba untuk tidak menarik perhatian mereka. Tapi tiba-tiba monster buas itu berbalik ke arahnya. Monster mengerikan ini adalah hasil mutasi radiasi yang anehnya justru sedikit melemahkan mereka. Michael meraih pipa besi, bersiap untuk bertarung. Ia tidak mau menyerang lebih dulu kecuali jika ketahuan. Setibanya di pemukiman, hal pertama yang Michael pikirkan adalah mendapatkan beberapa token
untuk ditukar dengan persediaan. Michael menukar baterai dan selongsong peluru pada pria bernama Charlie dan mendapatkan 3 token. Pria tua itu menyarankannya untuk menimbun makanan dan bahan bakar karena musim dingin akan segera tiba. Di musim dingin, gurun menjadi jauh lebih ganas karena mutan bisa bersembunyi di bawah salju. Salju lebat juga menghalangi para pedagang, membuat para penyintas terisolasi tanpa pasokan apapun. Charlie dulunya tinggal di penampungan lain, tapi ia ditangkap oleh para penjara dan dijadikan budak. Dia bahkan dilelang seperti barang. Untungnya seorang pemimpin camp membelinya. Michael berpamitan. Charlie tua menasihatinya agar berhati-hati karena tak mau kehilangan pelanggan setia. Kembali ke markasnya, Michael mulai memikirkan cara terbaik untuk menggunakan token yang ia miliki. Dia memiliki 70 token yang harus digunakan untuk membeli peralatan agar para pemain bisa memperbaiki rumah sakit tua. Saat pemain bersinkronisasi dengan klon-klon itu, akan menjadi makhluk hidup yang juga butuh makan. Michael menghitung bahkan dengan roti gandum 3 kali sehari, semua tokennya akan habis. Akhirnya Michael punya ide cemerlang, memberi makan para pemain dengan gandum hijau yang murah. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke tempat Charlie untuk membeli persediaan gandum. Saat keluar rumah, Michael bertemu seorang gadis bernama Ellie yang tinggal di camp bersama keluarganya. Ellie memberitahu Michael bahwa ia mendengar suara-suara aneh dari rumahnya yang membuatnya sangat khawatir. Michael berterima kasih atas kewaspadaannya. Ellie pun menawarkan diri untuk mengawasi rumahnya saat Michael pergi. Sang protagonis menasihati gadis itu agar waspada pada orang asing karena tak semua orang sebaik dirinya. Ellie pun naik pitam. Ia menegaskan pada Michael bahwa ia bukan anak kecil lagi. Untuk menenangkan si pemberontak cilik, Michael memberinya permen dari kotak rahasia di markas. Gadis itu tampak kebingungan, sepertinya ia belum pernah melihat makanan seperti ini. Melihat itu, sang pahlawan pun membantu membuka bungkus permennya. Permen itu terlihat sangat menggiurkan. Saat Ellie mencicipinya, ia langsung terdiam. Manis sekali. Dengan tulus ia berterima kasih pada Michael. Ellie lalu menawari sang pahlawan untuk ikut mencicipi makanan lezat itu. Michael menolak halus dan menyuruhnya menjaga rumah. Ia pun kembali ke markas di mana Seventh sudah menantinya. 3 hari telah berlalu. Sang pahlawan yakin para pemain telah sinkron dengan klon mereka. Tiba-tiba Jacob terbangun di dalam sebuah tabung. Ia bingung tak mengerti di mana ia berada. Di sampingnya pemain lain keluar dari tabung dengan syok. Pria besar bernama Mark mencubit dirinya sendiri, ini nyata. Sementara itu, Tony kesal karena gagal memilih avatar wanita. Gamenya otomatis menyesuaikan gendernya. Liam, si bocah berkacamata, masih tak percaya ia benar-benar masuk ke dunia virtual. Tiba-tiba satu-satunya pintu di ruangan itu terbuka. Semua pemain langsung waspada. Michael muncul dan berkata bahwa takdir dunia ini kini ada di tangan mereka berempat. Sang pahlawan meminta dipanggil dengan nama panggilannya, lalu memperkenalkan Seventh pada mereka. Para pemain langsung memberondongnya dengan pertanyaan seputar fitur-fitur game ini. Michael menjelaskan mereka bisa keluar dari game dengan kembali ke kapsul masing-masing. Michael membawa mereka menjauh dari area terkontaminasi. Jacob dan Liam curiga admin ini punya kekuatan besar. Karena itu, mereka harus berhati-hati. Sang pahlawan menceritakan sejarah singkat dunia ini dan mengajak mereka untuk memulihkannya. Misi pertama latihan. Tugas pertama mereka adalah mengumpulkan kayu bakar. Michael juga menugaskan mereka membangun kembali rumah sakit. Dengan semangat mereka siap membantu. Sang protagonis mengingatkan jika bertemu monster, lebih baik lari dan jangan melawan. Michael meminta Seven untuk mengawasi mereka dari jendela rumah sakit dan memanggilnya jika ada masalah. Sementara itu, para pemain sudah sibuk menebangi pohon di hutan. Suara kapak yang menghantam batang pohon terdengar di mana-mana. Liam mengeluh pada Jacob. Ia lelah mengayunkan kapak dan heran kenapa Mark begitu kuat. Tony menduga kekuatan mereka sesuai dengan latar belakang karakter masing-masing. Jacob malah ingin masuk lebih dalam ke hutan, berharap bisa bertemu dengan para elf cantik. Tapi Mark yakin di sini hanya ada mutan-mutan mengerikan, bukan yang lain. Liam mengingatkan Jacob bahwa sang pahlawan melarang keras mereka meninggalkan area rumah sakit. Apalagi hanya dengan kapak mustahil, mereka bisa melawan monster di sini. Jacob kembali menebang pohon, tapi firasat buruk membuatnya menjatuhkan kapaknya. Sesuatu melesat melewatinya dengan sangat cepat. Jacob nyaris saja celaka. Saat mendongak, ia melihat seekor burung pemangsa raksasa. Jacob langsung berteriak histeris, minta tolong. Monster itu menatap Jacob yang tak berdaya, lalu mengarahkan cakarnya yang tajam ke arahnya. Robot yang melihat kejadian itu segera melesat untuk memberitahu sang pahlawan. Saat itu Michael sedang mempelajari alat pencipta klon yang ia dapatkan. Seventh menerobos, masuk dan berteriak panik. Para pemain diserang burung raksasa. Tony dan Liam membantu Jacob yang ketakutan menahannya agar tidak pingsan karena syok. Jacob menyarankan agar mereka segera menyusun rencana untuk mengalahkan elang mutan itu. Liam dengan berani berdiri di tengah lapangan, tapi teman-temannya malah bersembunyi. Ia marah karena merasa ditinggalkan. Tiba-tiba Michael muncul
dan melemparkan batu ke arah elang itu untuk menarik perhatiannya. Sang hero menyambar pipa besi, bersiap menghadapi serangan si burung. Pipa itu melesat menembus mutan terbang itu. Para pemain takjub melihat sang admin menaklukkan ancaman besar dengan begitu mudah. Mereka memutuskan untuk memasak hasil buruan daripada membiarkannya sia-sia di hutan. Michael memperingatkan mereka untuk waspada. Selain mutan, manusia lain juga menjadi ancaman di dunia ini. Mereka berempat sadar daging sebanyak ini takkan habis sekali makan. Lalu muncul ide untuk menyimpan sisanya di dalam kulkas. Sang hero pun menjawab alat seperti kulkas hanya ada di kastil ketua Survivor. Jacob si mesum langsung berkhayal menjadi ketua dengan harem di kastilnya. Sang karakter utama bilang mereka butuh banyak kayu, tapi para pemain tampak lelah dan lapar. Dia pun memutuskan untuk menyemangati mereka, menjanjikan imbalan bagi yang menebang pohon, yaitu poin yang bisa ditukar dengan makanan lezat. Mendengar itu, mereka berempat langsung menebang kayu dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian, para pemain tergeletak di tanah kehabisan tenaga. Sebagai hadiah, Brice dan Mark mendapat 2 potong daging burung raksasa. Jacob dan Tony masing-masing dapat 450 poin, dan mereka tampak jadi teman baik. Liam kesal karena dapat poin paling sedikit, tapi teman-temannya mencoba menghiburnya. Michael senang melihat para pemain mulai peduli satu sama lain. Sang hero juga bilang, poin itu bisa ditukar dengan berbagai item dan koin kebangkitan yang prosesnya butuh 3 hari. Karakter utama teringat semua penduduk lokal berbicara bahasa yang berbeda. Karena itu, dia harus menciptakan alat penerjemah untuk para pemain. Tony menyadari bahwa markas mereka tidak memiliki listrik. Dia pun menyarankan untuk memasang generator. Michael menjanjikan hadiah bagi siapapun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Liam merasa inilah saatnya untuk beraksi. Malam pun tiba dan semua pemain kembali ke markas. Mereka sangat menyukai game ini dan tak ingin pergi. Hanya Liam yang berkacamata ingin segera keluar. Sementara itu, Michael dan Seven membahas perlunya pemain baru untuk menggantikan yang sekarang selagi dia tidur di dunia nyata. Robot itu juga melaporkan setiap kali logout dari sistem informasi genetik klon akan disalin. Ini berarti para pemain bisa meningkatkan skill mereka dan menjadi lebih kuat. Mulai sekarang sang hero berniat untuk melatih mereka berempat. Liam keluar dari permainan dan terbangun di kamar asramanya. Ternyata dia adalah seorang staf di Departemen Fisika. Dia bersiap-siap lalu menuju ke ruang makan. Pria itu berniat bertanya pada rekannya tentang generator listrik. Dosen itu adalah pria berumur 30 tahun bernama Ethan. Dia sangat tampan sehingga sering menjadi pusat perhatian. Liam duduk di sebelahnya dan mulai bertanya tentang generator. Dia bertanya, mungkinkah menghasilkan listrik saat kiamat terjadi? Ethan menatap mata Liam dalam-dalam bertanya kenapa dia butuh info itu jika tak pernah mengalami hal semacam itu. Pria itu seketika membeku. Dia tak mengerti bagaimana sang dosen bisa tahu petualangannya. Dosen itu tertawa dan bilang hanya bercanda. Liam pun lega. Pria itu lalu menceritakan sekilas tentang dunia tandus yang dia masuki. Ethan mengakui masalah listrik itu cukup sulit. Tak lama dia mengusulkan rencana memakai generator sekunder dari mobil. Setelah selesai menjelaskan idenya, Ethan berjalan ke arah pintu keluar, namun dia langsung dikerumuni para mahasiswi. Liam mendapat pesan di forum Tony sedang menceritakan kesannya dan memuji-muji game itu. Tony cukup terkenal di kalangan gamer, jadi dia memulai siaran. Dia memuji dunia game yang kompleks dan karakter yang hebat. Dia juga membeberkan banyak detail, dan para penonton pun melontarkan banyak pertanyaan. Salah satu komentator tampak sangat curiga, dan Tony mengira itu adalah orang yang mengundang mereka. Michael menonton siaran itu dari persembunyiannya. Seven melaporkan bahwa pemain baru bertambah 11 orang hanya dalam 20 jam. Semua ini berkat popularitas Tony yang luar biasa. Pahlawan kita mengontak Jacob, Tony, Mark, dan Liam. Ia mengumumkan update game terbaru di mana mereka bisa mengubah status awal. Kabar ini membuat mereka semua terkejut. Tak sabar untuk kembali, Michael menyarankan mereka mengecek situs resminya. Sang pahlawan bertanya pada Seven, bisakah ia masuk ke klonnya seperti pemain lain? Sayangnya robot itu menjawab data DNA miliknya tidak ada di database. Jadi menggunakan klon itu mustahil. Michael menenangkan diri dan meminta analisis status. Dia sudah level 5 jauh di atas yang lain. Michael heran kenapa tak ada info tentangnya. Mungkin kemunculannya adalah sebuah kesalahan. Tiba-tiba, ia mendapat achievement karena ada pemain yang bertahan. Dengan poin yang cukup, ia membuka kotak rahasia. Isinya sebuah suntikan peningkat kekuatan. Michael sedikit cemas suntikan ini sudah digurun selama lebih dari 20 tahun. Ia pun berhati-hati. Seven mendukungnya dan suntikan itu menancap di lengannya. Anehnya, ia tak merasakan apa-apa. Mungkin obatnya sudah tak berfungsi. Tiba-tiba tubuhnya kaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia sangat bersemangat, tapi anehnya tidak ada yang terjadi. Michael sangat kecewa. Ia meminta Seven memindai tubuhnya untuk melihat perubahan. Robot itu menurut dan memberikan laporannya. Ternyata semua kemampuannya jauh melampaui manusia biasa. Suntikan itu berhasil. Michael sangat senang. Para pemain akan login sebentar lagi. Jadi ia menyuruh robotnya bersiap menyambut mereka. Michael punya 20 misi baru.
Ia berencana memanfaatkan para pemain. Ia sadar tugas utamanya adalah memperbaiki listrik. Tanpa itu para pemain akan kesulitan. 4 pemain saja tidak akan cukup. Maka ia mulai mencari pemain baru butuh iklan yang lebih menarik. Mikael tampak bingung. Ia khawatir akan ada pemain yang membuat masalah jadi ia membuat metode pendaftaran baru. Sekarang pendaftar harus menyertakan nomor telepon dan alamat. Dengan ini ia berharap bisa menyaring pemain yang tidak serius. Sementara itu di bumi seorang model sedang sibuk dengan laptopnya. Dia ternyata anggota grup yang diundang Mikael. Mereka sedang membahas Wasteland Online. Gadis itu tidak percaya ada game serialistis itu. Untuk menghilangkan penat, ia iseng mengunjungi situs game tersebut. Dia membaca deskripsi singkat gamenya. Tak ada yang aneh. Namun di akhir ia membaca akan ada fitur operasi penampilan. Gadis itu langsung bersemangat. Model itu langsung pre-order agar bisa jadi yang pertama mencobanya. Dia senang bisa mendaftar berharap menemukan inspirasi desain baru di game itu. Di saat yang sama Mikael duduk di depan komputernya. Ia terkejut pendaftaran kali ini jauh lebih cepat. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Sang pahlawan bersiap menyambut para pemain. Keempatnya sudah kembali. Mark meningkatkan kekuatannya. Tony jadi lincah dan Liam fokus pada kecerdasan. Tiba-tiba perut Jacob mulus, ia langsung mencari toilet. Robot itu bilang tidak ada toilet di markas. Teman-temannya mencoba menahan Jacob yang sudah di ujung tanduk. Tiba-tiba Mikael masuk dan menyuruh mereka baris. Mereka langsung sigap. Jacob menahan sekuat tenaga dengan wajah pucat. Karakter utama mengingatkan mereka harus cepat membangun markas sebelum musim dingin. Mereka juga butuh makanan, air, bahan bakar, dan tempat berlindung. Semuanya siap bekerja, tapi Jacob tiba-tiba merasa mulas. Dia tak tahan lagi dan meminta izin ke toilet. Tapi Michael lupa toilet belum ada. Michael meminta mereka mengikutinya. Jacob menyuruhnya jalan pelan-pelan. Sepertinya Tony dan Mark juga merasakan panggilan alam yang sama. Sang pahlawan membawa mereka ke reruntuhan. Tampaknya ini efek samping dari memakan elang. Mark dan Jacob akhirnya lega walau harus memakai daun sebagai pembersih. Para pemain pun kompak menyarankan Michael untuk segera membangun toilet di markas. Tony punya ide cemerlang memanfaatkan gas tubuh untuk sumber listrik toilet. Liam jadi khawatir karena mereka tak punya bahan kedap air untuk proyek itu. Michael menenangkannya karena banyak botol plastik bekas di gurun. Sang pahlawan lalu memanggil mereka. Ia menunjukkan papan berisi daftar tugas agar pekerjaan mereka lebih teratur. Keempat pemain itu terkejut. Michael yang dikira karakter game biasa ternyata bertingkah seperti orang sungguhan. Liam mengangkat tangan dan bilang kalau ia punya ide untuk membuat generator. Pemuda itu bertanya pada sang pahlawan apakah ada mobil tua di sekitar. Michael menjawab, ada sebuah tempat parkir dengan banyak mobil di dekat sana. Tapi ia sudah lama memeriksanya dan tak menemukan barang yang berguna. Michael mengizinkan Liam memeriksanya asal membawa teman untuk berjaga-jaga. Mark, Tony, dan Jacob ketakutan. Mereka semua takut pergi tanpa Michael. Akhirnya ia memilih Jacob. Awalnya pemuda itu cemas, lalu berubah jadi percaya diri. Rasa cemasnya hilang. Ia mulai menyombongkan diri pada Mark dan Tony berkata, akan mendapat item keren. Tak lama kemudian Liam dan Jacob tiba di sebuah parkiran mobil yang terbengkalai. Tempat itu tampak menyeramkan. Semua mobil sudah dipreteli dan menjadi rongsokan. Melihat itu, Jacob langsung mengajak temannya untuk kembali saja ke markas. Si kacamata menolak kembali dengan tangan hampa adalah sebuah kesalahan. Liam pun meminta bantuan Jacob. Dengan susah payah mereka akhirnya berhasil membuka kap mobil itu. Anehnya mereka berdua ternyata tak tahu apa-apa soal mobil, bahkan tak tahu bentuk generator. Liam mengobrak-abrik seluruh isi mobil, tapi tak menemukan apa yang ia cari. Jacob menduga semua barang sudah dijarah, lalu menyarankan untuk memeriksa tempat sampah terdekat. Si kacamata sudah lelah dan ingin pulang tapi tiba-tiba temannya memanggil. Jacob menunjukkan sebuah lubang pembuangan misterius yang tersembunyi di balik rumput. Si pemberani ingin memeriksanya tapi Liam ragu. Menurutnya tempat itu pasti berbahaya. Jacob meyakinkannya mengingatkan bahwa mereka tak boleh pulang dengan tangan hampa. Jacob bahkan sudah berkhayal menyelamatkan gadis cantik dari sana. Liam berharap menemukan generator di dalam. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke saluran itu. Suasananya sangat lembab dan mengerikan. Di dalam mereka menemukan jamur bercahaya yang aneh dan memutuskan membawanya untuk Michael. Setelah mengambil semua jamur, sebuah terowongan gelap muncul di hadapan mereka. Jacob berjalan lebih dulu. Merasa aman, Liam mengikutinya. Tiba-tiba pemain di depannya membeku ketakutan. Ia merasakan firasat buruk, seolah ada monster mengerikan yang mendekat. Jacob lari tunggang langgang sementara Liam terpaku melihat monster cacing raksasa berlendir muncul dari kegelapan. Sementara itu, di markas Mark dan Tony akhirnya berhasil menyelesaikan pembangunan toilet. Tapi masalah baru muncul, mereka sudah lama tidak mandi dan tak ada kamar mandi. Michael menyarankan mereka untuk mandi di sungai terdekat, tapi mungkin ada mutan di sana. Tony mengusulkan untuk membangun pemandian umum. Siapa tahu nanti ada pemain perempuan yang bergabung dengan mereka. Mark mendukung temannya. Para pemain mulai berhayal yang tidak-tidak. Mikael hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mereka yang seperti remaja puber.
Tiba-tiba Jacob muncul berlari kencang lalu berhenti mendadak di samping sebuah lubang. Liam yang mengejar dari belakang tak melihatnya dan langsung menabrak Jacob. Alhasil keduanya pun terguling masuk ke dalam lubang itu. Mikhail memungut jamur yang terjatuh, lalu memasak sup untuk mereka sebagai ucapan terima kasih. Mereka makan dengan lahap. Mikhail kemudian bertanya di mana mereka menemukan jamur biru itu. Keduanya pun menceritakan kejadian yang mereka alami di tempat parkir. Mikhail menjelaskan kalau jamur itu disebut malaikat biru. Jika dimakan orang itu akan bertemu malaikat sungguhan. Sang pahlawan menjelaskan kalau jamur itu punya zat yang sangat langka. Zat ini sangat dicari oleh para pedagang untuk dijadikan obat anti radiasi. Mikhail juga berkata, kalau menambang jamur ini sangat berbahaya karena tumbuh di dekat sarang lintah mutan. Lintah dewasanya bisa tumbuh hingga 3 meter dan mampu menelan manusia. Liam dan Jacob langsung pucat pasti sadar kalau mereka baru saja lolos dari bahaya. Mikhail meminta pria berkacamata itu untuk menunjukkan lokasi gua tersebut di peta. Sang admin memberi mereka 220 poin. Michael terus memikirkan sarang lintah itu. Dia tak menyangka lokasinya ternyata begitu dekat dari markas mereka. Mikhail berencana pergi ke kamp penyintas untuk menukar jamur dengan 40 keping token. Admin menyuruh para pemain untuk melanjutkan pengembangan area di sekitar markas. Dia juga mengumumkan bahwa pada hari ke-7 lift menuju tempat perlindungan akan dibuka. Sesaat kemudian keempatnya sudah berkumpul di depan papan tugas. Tony bingung kenapa Mikhail hanya memberi 20 poin untuk penemuan jamur yang sangat berharga. Tony sadar prioritas saat ini adalah tugas bertahan hidup bukan menjelajahi wilayah. Dia juga berpikir kalau pemain bisa membuat tugas baru, seperti misi mengumpulkan jamur dan membangun toilet. Liam berpendapat bahwa dengan menyelesaikan tugas yang sudah ada di game, para pemain akan mendapatkan poin yang jauh lebih besar. Tony menyemangati teman-temannya agar menyelesaikan tugas sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuan. Pemuda itu juga merasa kalau Mikhail tidak bertingkah seperti karakter game, melainkan seperti pemain sungguhan. Pemain lain pun setuju mereka terkejut jika benar admin telah menipu mereka. Tony menenangkan mereka karena itu baru dugaannya saja. Mereka lalu memutuskan untuk membentuk tim. Tony menugaskan Liam dan Jacob untuk menjelajahi tepi danau dan menandai lokasi sarang mutan di peta. Jacob tampak tidak suka dengan sikap Tony yang seolah-olah menjadi pemimpin tim. Sementara Mark dan Tony akan melanjutkan pekerjaan menebang pohon. Tony juga menyarankan agar setelah permainan mereka mencari kegunaan kayu di internet. Di saat yang sama, di kamp penyintas seorang pria datang membawa sekawanan sapi pengangkut barang. Di sampingnya ia menuntun seorang gadis berpakaian robek dengan sebuah rantai. Orang-orang yang melihatnya mengagumi kecantikannya, namun menyayangkan nasib gadis itu. Pria itu membawa gadis tersebut ke Pak Tua Charlie untuk diserahkan kepada pemimpin camp. Rupanya gadis itu adalah pesanan sang pemimpin. Mikhail melihat para pekerja sedang membongkar muatan yang dibawa pria bernama Howard itu. Charlie bercerita tentang manusia buatan yang dijual di kota. Hanya pemimpin yang sangat berkuasa yang mampu membeli kemewahan seperti itu. Howard memberi para pekerja beberapa keping token. Saat Howard hendak pergi, Mikhail sudah menunggunya di pintu keluar. Pria berwajah sangar itu bertanya siapa Mikhail dan apa maunya. Mikhail menjawab kalau ia tidak bermaksud buruk, ia hanya ingin menjual beberapa barang. Howard mengejeknya sebagai pemulung baru di camp. Di sampingnya berdiri asistennya Harry. Pria itu tak peduli pada sang pahlawan dan hanya mau menjual barang rongsokan pada Charlie. Michael mengejutkan Howard dengan 2 kilogram Blue Angel. Wajah pria itu berubah dan menanyakan harganya. Michael meminta 200 token untuk barangnya. Howard langsung setuju sambil tersenyum. Sepertinya jamur itu sangat berharga. Michael ingin menukar tokennya di tempat Charlie, tapi Howard menahannya agar tidak melibatkan orang tua itu. Michael bertanya apakah ada senjata api yang tersedia. Howard yang tegas memberinya senjata yang bagus. Harganya 230 token untuk senapan dan amunisinya. Michael membeli senjata dan 60 peluru. Sisa 25 token akan ia gunakan untuk membeli perbekalan. Michael mencoba menawar pada Howard. Ia meminta dukungan dan potongan harga. Sebagai imbalan ia akan membawa lebih banyak jamur. Setelah berpikir pria itu setuju dan mengulurkan tangannya. Mereka berjabat tangan menandakan Howard berharap bisa bekerja sama di kemudian hari. Michael membungkus senapan barunya dengan kain. Sang pedagang memberinya uang sambil mengatakan, tak semua orang pantas mendapatkannya. Howard menyarankan sang pahlawan untuk berhati-hati saat mencari jamur, karena sensus sangat berbahaya. Michael tahu senjata api tidak akan mempan melawan mereka. Hal itu membuatnya takut kalau sensus mungkin lebih kuat dari yang ia kira. Mereka memang lemah terhadap api, tapi ia tidak bisa menggunakannya, karena semua jamur akan ikut terbakar. Howard menepuk pundak pahlawan itu, dan mengatakan akan tiba di camp akhir bulan nanti, ia butuh 20 kilogram barang. Untuk pesanan sebanyak itu, ia akan membayarnya 2.000 token. Pria itu menyarankannya untuk memesan perlengkapan yang dibutuhkan dari sekarang. Asisten memberikan tablet pada Michael, ia memutuskan membeli kacamata malam dan rompi anti peluru.
Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang sangat ia butuhkan. Ada sebuah generator yang tersedia, tapi harganya mencapai 1.200 token. Akhirnya Michael membeli generator dan exoskeleton seharga 2.000 token. Howard memuji pilihannya. Pria itu bertanya kenapa seorang pemulung butuh generator, padahal baterai harganya jauh lebih murah. Sang pahlawan bertanya apakah diskon khususnya masih berlaku. Pria itu menjawab kalau harga barang-barang tersebut sudah didiskon. Kesal dengan pedagang itu, Michael mengacungkan jari tengahnya saat Howard menjauh. Hari pun mulai gelap. Michael memutuskan menunggu malam di pemukiman. Saat melewati toko Charlie, ia melihat kerumunan orang. Seorang pria mendekati kerumunan sambil membawa papan. Ia mengumumkan dekrit kepala suku, setiap rumah harus menyerahkan 100 kg kayu dan 2 meter persegi bulu. Warga pun mulai berbisik. Mereka berdiskusi bagaimana cara memenuhi permintaan itu. Michael sadar kepala suku ingin meraup untung sebelum karavan terakhir tiba. Ia pun pulang. Ia tidak perlu menyerahkan perbekalan karena akan pergi sebelum karavan itu datang. Di jalan pulang, karakter utama melihat Ellie sedang berdebat dengan seorang anak bernama Ron. Anak laki-laki itu menyalahkan Ellie karena menjaga rumah yang pemiliknya telah pergi. Ellie berteriak bahwa pemiliknya masih hidup. Ron mengira Michael sudah tiada karena hampir seminggu tidak pulang. Ia menuduh keluarga Ellie ingin merebut rumah itu. Ron menawarinya untuk berbagi rumah itu, tapi Ellie menolaknya. Karena marah, Ron hendak memukul gadis kecil itu. Ia mengayunkan tinjunya ke arah Ellie, tapi di saat terakhir Michael menghentikannya. Gadis kecil itu memberitahu bahwa Ron ingin merusak rumahnya. Si pemulung itu berkata bahwa Ellie sekarang ada dalam lindungannya. Anak laki-laki itu pun ketakutan. Sambil tersenyum, Michael menawarkan bantuan untuk pergi dari sana. Ia sengaja menakut-nakuti anak itu. Ia lalu berpura-pura meraih pipa besinya. Karena takut, Ron langsung lari tunggang-langgang hingga meninggalkan jejak debu. Gadis itu berterima kasih pada Michael karena telah mengusir si pengganggu. Michael memberinya permen lollipop sebagai ucapan terima kasih karena telah menjaga rumahnya. Ellie sedang menikmati permennya ketika beberapa pria memanggilnya. Itu adalah ayah dan kedua kakaknya Alex dan Steve. Mereka kembali ke kamp dengan karung besar di punggung mereka. Gadis itu pun langsung berlari ke rumah. Michael memutuskan untuk tidak bicara dengannya. Mereka mulai masuk, tapi Alex berhenti dan menatap sang pahlawan. Kakaknya berkata, bagi dia sang tokoh utama sudah tiada. Si pemulung menyindir kalau intuisinya sudah tumpul. Alex juga bilang karena dekrit baru keluarganya butuh pasokan. Dia mengajak Michael berburu tapi ditolak halus. Michael sadar area berburu mereka dekat dengan markasnya, berharap tak akan bertemu. Kakaknya mengakui keluarga Ron berani mengganggunya karena Michael sendirian. Pria itu mengajaknya menikahi Ellie sambil menepuk pundaknya. Si pemulung terpana. Sebuah lamaran yang sangat tak terduga. Dia kabur sambil berteriak tak perlu. Di balik pagar dia baru menyadari apa yang terjadi. Michael mulai berkhayal Ellie menyajikan panekuk lezat dan mengajaknya bermain air. Wajah sang pahlawan memerah. Sementara itu, Mark dan Tony berpikir cara mengawetkan kayu tebangan agar tidak rusak. Pria besar itu usul untuk mengeringkan kayu di atas api agar lebih kuat lalu mengecat ujungnya. Dia pikir jika membuat balok dari kayu itu setengah dinding rumah sakit bisa diperbaiki. Tapi jika tak diolah, kayu itu akan lapuk setelah hujan pertama. Tony menyarankan untuk memakai semen sebagai bahan bangunan. Mark menimpali hanya ada blok beton campur semen. Tak ada yang lain di sekitar. Tiba-tiba suara Jacob terdengar. Dia datang membawa 2 ember. Dia mengaku sudah menjelajahi seluruh area di sekitar danau. Jacob mengeluarkan peta, tanda silang untuk sarang hutan dan lingkaran untuk sumber air aman. Tony bertanya apa isi ember itu. Jacob bercanda tadinya dia berharap menemukan gadis cantik di danau, tapi nyatanya dia malah menemukan tumpukan tanah. Liam berharap lumpur itu bisa jadi bahan bangunan. Mark bilang itu bukan pilihan karena mudah hanyut, tapi mereka kini punya bahan untuk tungku. Tony menjelaskan pada kawan-kawannya bahwa mereka sedang membahas cara membuat semen. Si berandalan itu mengusulkan untuk membuat tungku pembakaran. Dia terlihat sangat bertekad. Mark menyuruh Jacob dan Liam mencari tanah lagi, karena yang sekarang tidak cukup. Tony dan si pria kuat akan lanjut menebang pohon. Semua orang siap untuk bekerja. Para pemain mengangkat kepalan tangan, simbol semangat mereka untuk mengejutkan sang admin. Beberapa waktu kemudian, Jacob dan Liam lari dari beruang ganas di hutan. Tiba-tiba Liam tersandung jatuh, dan kacamatanya lepas. Mutan itu mendekati pemuda tak berdaya itu taring, dan cakarnya siap menyerang. Tiba-tiba Michael terbangun. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Dia duduk terdiam sejenak memikirkan mimpinya sambil menggenggam erat senapannya. Sang pahlawan menyesal perbekalan yang dikumpulkannya selama 5 bulan, kini hampir habis. Michael bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan para pemain. Dia khawatir meski ada CN. Lamunannya buyar oleh ketukan pintu dan suara seorang gadis kecil. Dia segera membuka pintu dan bertanya ada apa. Gadis kecil itu menyodorkan sebungkus kue kering buatannya yang bentuknya aneh. Michael mengambil dan memakannya dengan senang hati.
Ellie menatapnya dengan pandangan aneh. Gadis itu berbisik di telinganya bilang kalau kakaknya Alex yang menyuruhnya membuat kue itu. Sang pahlawan jadi malu mendengar kabar itu. Tak disangka pria itu senekat dan selicik ini. Sang pahlawan bertanya kenapa dia memberitahunya, dan dia menjawab tak ingin bohong pada teman dan pelindungnya. Tiba-tiba Ellie bersembunyi di belakang sang tokoh utama saat melihat Ron bersama kakaknya. Mikael menyuruh gadis itu bersembunyi di rumahnya, tapi si bocah usil mulai mengancamnya. Lalu kakak Ron memegang bahunya dan menyuruhnya untuk diam. Pandangan sang pahlawan dan pria bernama Jack bertemu. Jack terlihat sangat mengancam. Mikael mengakui orang ini cukup tangguh dan mengerikan. Sang pahlawan memberitahu Ellie kalau bahaya sudah lewat dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Gadis itu berpesan agar Mikael berhati-hati, ia akan menunggunya kembali. Michael berterima kasih, berpikir mungkin akan ada cerita berbeda jika Ellie lebih dewasa. Ia pun menemui Charlie tua untuk menukar gandum. Ia juga perlu daun tembakau untuk membuat dendeng. Kini dengan senapan di tangan perburuan jadi lebih mudah dan persediaan daging akan aman. Charlie memberikan sekantong gandum dengan tatapan curiga menanyakan kenapa ia membelinya lagi. Michael cemas, jangan-jangan Charlie mengira ia mau membentuk geng dan akan menyingkirkannya. Sambil menyampirkan karung di bahu pemuda itu, bersiap kembali ke markas. Tapi Charlie tua menyadari beban seberat itu pasti butuh alat angkut. Merasa tak ada gunanya lagi, Michael pamit dan segera bergegas pergi. Beberapa waktu kemudian, sang admin kembali ke rumah sakit. Pemandangan tak biasa menyambutnya. Selama ia pergi, para pemain telah membangun sebuah tungku raksasa. Michael pun terpana. Ia menanyakan kabar mereka. Tony menjelaskan bahwa mereka berhasil membuat tungku untuk produksi semen tanpa bertemu mutan. Tony menjelaskan bahwa mereka bisa membakar pohon yang ditebang untuk diubah menjadi abu. Kemudian campuran itu disaring dengan air hingga menjadi seperti pasta. Setelah itu, pasir dan arang dimasukkan ke tungku bersama pasta tadi untuk menghasilkan semen. Michael teringat usahanya sendiri untuk membuat semen selalu gagal total. Tony dengan semangat berkata, ia ingin merenovasi seluruh gedung rumah sakit ini. Sang admin memuji kecerdasan Tony sambil memikirkan hadiah yang pantas untuknya. Mata Tony berbinar. Dengan bangga ia bilang senang bisa membangkitkan kembali peradaban manusia. Pemain lain tak terima Tony mengambil semua pujian. Jacob bahkan mulai naik pitam. Sebagai hadiah atas kerja keras mereka, Michael berjanji akan mencarikan seorang asisten. Sontak mereka semua merayu admin agar merekrut seorang gadis cantik ke dalam tim. Michael setuju akan mempertimbangkan keinginan mereka asalkan mereka terus bekerja. Keempat pemain itu langsung memberi hormat, berjanji akan lebih giat lagi. Mark pun segera berlari menebang pohon. Mereka mulai berdebat lagi. Michael pun pergi ke kantornya dan meletakkan karung berat itu. Michael mendapat notifikasi hadiah karena telah menyelesaikan misi kayu dan pembuatan arang. Ia memakai poinnya untuk kotak suplai. Isinya permen coklat dan garam murni yang sangat berharga. Michael berpikir sebungkus garam murni ini bisa ditukar dengan 30 bungkus garam biasa. Namun ia menunda ide itu dan kembali fokus pada pembangunan markas mereka. Michael sadar para pemain baru ini tak punya keahlian khusus untuk membantunya. Tiba-tiba muncul seorang pengguna yang sangat ahli kimia dan mampu membuat banyak zat dari kayu. Michael segera mengecek profilnya. Sepertinya dia adalah seorang tukang kayu. Michael sangat gembira. Dengan keahliannya, kayu bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Di sebuah bengkel, seorang pria mendapat pesan misterius undangan ke dalam game. Pria bernama Robert itu bertanya siapa pengirimnya. Michael mengaku sebagai developer Wastel Online dan mengirim tautan pendaftaran. Mendengar hal itu, Robert tanpa ragu memutuskan untuk mencoba game ini. Michael berkata akan mendaftarkannya ke sistem dan memberitahu jika ia sudah bisa masuk. Sekarang markas punya tukang kayu. Michael berpikir harus merekrut lebih banyak ahli seperti ini. Admin merasa persediaan di markas cukup untuk 2 pemain lagi. Apalagi kini, ia sudah bisa mulai berburu untuk menambah pasokan makanan. Michael sadar timnya kini butuh seorang koki. Ia pun mulai mencari kandidat yang tepat. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan seorang koki profesional yang sesuai. Tak lama Michael ke lantai 3 dan bertemu Seven yang tampak panik. Ia pun bertanya ada apa. Robot itu menjawab dayanya hampir habis. Michael sempat lega, ia kira ada masalah yang serius. Tapi sedetik kemudian, ia baru menyadari betapa gawatnya situasi ini. Seven baik-baik saja, robot itu meyakinkan tuannya ia bisa mengisi daya tanpa kabel. Cukup kembali ke markas. Michael pun membawa asisten kesayangannya pulang. Di jalan, Seven mengungkap rahasia besar bahwa bangunan ini punya reaktor termonuklir. Michael langsung berkeringat dingin. Selama ini ada bahaya besar tersembunyi di dekatnya. Setelah Michael sedikit lebih tenang, robot itu menjelaskan kondisi reaktor yang kritis setelah 234 tahun. Michael cemas reaktor itu akan gagal dan bertanya apa akibatnya jika listrik padam. Seven menggaruk kepala logamnya dengan menyesal. Ia mengaku tidak tahu. Robot itu memberitahu lokasinya di lantai 3 bawah tanah Michael. Bisa mencegah bencana dengan mengganti bahan bakarnya. Michael tiba di stasiun pengisian dan menyambungkan Seven yang langsung berterima kasih.
Sang pahlawan merasa masalah reaktor ini harus segera ditangani. Perkiraannya, energi reaktor cukup untuk beberapa dekade. Namun musim dingin yang mendekat membuatnya cemas. Michael pergi mengecek para pemain lain, tapi tiba-tiba ia tertegun di tempat. Tumpukan material ada di hadapannya. Ternyata mereka bekerja sangat cepat. Mark berlari menghampiri sang admin dan melaporkan temuannya di lantai bawah. Michael memuji kerja keras. Mark berjanji kontribusinya tak akan pernah terlupakan. Ia bahkan memberi 1000 poin untuk semua orang atas penemuan semen itu. Karakter utama kita menunjuk Mark sebagai kepala tim konstruksi markas. Kini ia bebas merancang apapun yang ia mau. Mark membungkuk dengan hormat. Ini adalah kehormatan besar baginya. Sementara itu, Jacob tampak tidak senang dari kejauhan. Michael meminta Mark menjelaskan idenya lebih rinci. Mark bercerita ia dapat ide dari pekerja pabrik semen untuk menambah bubuk besi agar lebih kuat. Mark mengaku memakai batu bara dan logam berkarat untuk menciptakan serbuk besi itu. Ia berencana memakai beton super kuat ini untuk meningkatkan produksi semen. Sekarang mereka butuh tungku baru yang memakai batu kapur dan tanah liat. Michael memuji rencananya yang matang dan menyuruhnya untuk segera mulai bekerja. Michael mengumpulkan semua pemain dan mengumumkan akan ada 2 anggota baru. Untuk merayakannya, sang admin akan mengadakan sebuah pesta kecil penyambutan. Semua orang gembira, tapi untuk pesta mereka harus berburu makanan di hutan. Michael memutuskan untuk mengajak salah satu dari mereka pergi menemaninya. Semua langsung mengajukan diri, namun Michael memilih Jacob agar markas tetap aman. Tentu saja Jacob sangat gembira dengan keputusan itu. Michael meminta Jacob menunjukkan sarang mutan dekat parkiran. Tak lama Jacob menunjuk sebuah terowongan besar. Michael memberi perintah tegas untuk maju dan tidak ikut campur di wilayah ini. Anehnya sang pahlawan justru bergerak ke arah berlawanan dari tempat parkir. Jacob bingung karena mereka menjauhi hutan. Pria itu dengan tenang menjelaskan bahwa ada hutan lain di sini. Mereka tiba di jalan tol yang hancur. Kota yang dulu megah itu kini terlihat menyedihkan. Akar-akar raksasa yang melilit rumah-rumah kosong membuat Jacob bergidik ngeri. Tokoh utama mengangkat senjatanya memerintahkan rekannya untuk selalu waspada. Sang admin menjelaskan tempat ini menjadi surga bagi jamur dan tanaman liar yang menarik hewan-hewan lain. Karena radiasi yang tinggi mereka semua berubah menjadi mutan yang sangat ganas. Michael menyuruh Jacob tetap di dekatnya, tapi Jacob justru antusias ingin bertemu mutan baru. Tiba-tiba sebuah suara asing terdengar dari kejauhan. Firasat Michael menjadi tidak enak. Ia memberi isyarat berhenti pada Jacob yang tampak kebingungan. Michael menjelaskan ia menemukan jejak penyintas lain. Sementara Jacob justru berharap bertemu orang baru. Dia tak tahu bahaya apa yang menantinya. Michael mengingatkan di gurun manusia jauh lebih berbahaya daripada hiena bodoh. Di dekat sana mereka menemukan sisa-sisa bubuk mesiu. Itu adalah komponen jebakan yang dipasang di tempat para predator dan mutan berada. Mereka harus sangat berhati-hati. Dari aromanya Michael tahu jebakan itu aktif sekitar 5 jam yang lalu. Dia pergi mengintai dan menyuruh Jacob menunggu. Jacob ingin pergi bersama, namun ditolak mentah-mentah oleh sang pahlawan. Setelah berjalan sebentar, Michael mengakui ingin menjadikan Jacob sebagai umpan. Tapi rencananya kini berubah. Musuh mereka bisa jadi perampok kejam atau mutan. Umpan hanya akan membuat mereka takut. Sang pahlawan cemas asap dari tempat persembunyiannya akan terlihat. Dia bertekad menghabisi siapapun yang mengancam mereka. Sekitar 20 tikus mutan berhasil ia kalahkan. Dia khawatir akan sulit menghadapi gerombolan monster. Dari atap gedung ia melihat sebuah camp kecil. Para penyintas di gurun terbagi 2, mereka yang tinggal di reruntuhan dan mereka yang hidup di alam liar. Biasanya para mutan akan membangun pemukiman baru. Tinggi monster-monster ini bisa mencapai 2 meter dengan berat lebih dari 300 kg. Mereka memakan jamur dan tikus mutan, tapi hidangan utama mereka adalah daging manusia. Michael melihat seorang penjaga di atap gedung seberang. Itu adalah mutan bersenjatakan busur. Sang pahlawan bergidik membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak pergi memeriksa area itu. Tiba-tiba ia mendapat sebuah misi untuk melenyapkan semua mutan. Michael berpikir game ini sedang mencoba membuatnya celaka. Dia mengira tugas hanya bisa diselesaikan di tempat aman. Kenyataan ini membuatnya sedikit terkejut. Dia memutuskan untuk mengambil hadiahnya dan kembali ke Jacob yang bertanya apa yang sedang admin lakukan. Michael menceritakan segalanya. Mendengar tentang sarang mutan Jacob menjadi sangat ketakutan. Jacob pikir mereka harus menyerang, tapi Michael menenangkannya dan berkata itu tidak perlu. Lagi pula senjatanya hanya satu, yang berarti hanya salah satu dari mereka yang bisa bertarung. Jacob memegangi kepalanya karena cemas. Sebelumnya dia mengira mutan dalam game bukanlah ancaman besar. Michael memberitahunya bahwa mereka hanya perlu mengusir para mutan itu. Mereka pun pergi ke tempat persembunyian. Keduanya melintasi sebuah lokasi konstruksi yang telah ditinggalkan. Tiba-tiba sang karakter utama melihat tumpukan batu kapur. Dia sadar bisa membangun gedung dengan itu. Kembali ke markas mereka melihat bangkai hiena di samping Mark, Tony, dan Liam.
Michael berkata bahwa dia punya kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya ada deposit batu kapur tak jauh dari sana. Mark senang masalah semen akhirnya terpecahkan. Kabar buruknya adalah di sebelah taman itu ada sebuah camp dengan sekitar 20 mutan. Jacob menjelaskan pada teman-temannya bahwa para mutan itu sangat kejam dan suka menyantap manusia. Michael menyatakan monster-monster itu terlalu kuat. Sejak saat itu, para pemain dilarang mendekati jalan tempat mereka berada. Keempat orang itu memberi hormat pada sang administrator. Kini sang pahlawan harus mengurus bangkai hiena. Selama ini dia hanya membeli daging siap pakai dan tak pernah berburu sendiri. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah cairan dari buruan harus dikeringkan agar tidak cepat busuk. Tak disangka Liam mendekatinya dan meminta cairan merah dari hiena itu. Pria berkacamata itu berkata, dia punya beberapa dugaan dan memerlukan cairan itu untuk memastikannya. Michael dengan tenang memotong kaki hewan itu dan memberikannya pada sang pemain. Dia berterima kasih pada sang admin, namun dalam hatinya dia terkejut melihat bangkai itu. Sore harinya Mark memberitahu mentornya bahwa Tungku hampir siap. Sang pahlawan berterima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk idenya. Pria itu menyadari bahwa pujian yang diterimanya terasa semakin tulus setiap saat. Dari pengamatan Michael, para pemain terlihat sangat bahagia. Sang pahlawan senang melihat kehidupan berjalan lancar di markas. Tapi sayangnya persediaan mulai menipis, tak ada lagi hadiah untuk para pemain. Karakter utama duduk di kursi, memutuskan untuk menyimak percakapan mereka. Salah satu peserta menulis artikel lengkap tentang pengalamannya bermain Wasteland Online. Setelah membacanya, sang pahlawan sadar harus lebih memperhatikan para pemain baru nanti. Michael memutuskan beristirahat setelah seharian bekerja keras. Ia mendapat beberapa poin dari tugas, lalu membuka lagi kotak rahasia. Isinya hanya permen. Sang pahlawan melihat ada satu permen dalam kemasan emas di antara yang lain. Ternyata itu item unik penambah kekuatan. Saking senangnya ia sampai menitikan air mata. Ia memutuskan item ini akan berguna dalam situasi genting. Michael menyimpannya di saku. Pagi harinya Mark dan Liam kembali ke camp sambil membawa batu kapur. Pria besar itu menyarankan untuk mulai membuat semen. Seketika si kacamata langsung tumbang kelelahan. Mark mulai menghancurkan batu dengan palu besar. Pemain lain menambahkan serbuk besi dan tanah liat. Kini mereka harus memanaskan tungku hingga 450 derajat. Tony mencoba membantu dengan meniupkan udara. Ia bertanya pada Mark cara menaikkan suhu, tapi dia tak tahu. Tony mulai mengomel. Tapi si pria besar itu dengan cepat membungkamnya. Mereka yang berdebat baru sadar Jacob dan Liam menghilang. Mereka pun bergegas menemui Michael. Sang admin bertanya kemana mereka pergi. Liam dengan gugup menjawab mereka berjalan di dekat kamp mutan. Karakter utama sangat marah karena para pemain melanggar perintahnya. Jacob berkata mereka hanya memasang perangkap tidak mendekat dan berhasil membawa larva Chensu. Si scavenger penasaran bagaimana cara mereka berhasil menangkapnya. Jacob menjelaskan mereka memakai zat pemikat untuk memancingnya ke botol. Sang pahlawan pikir itu ide bagus. Karakter utama bertanya untuk apa larva itu bisa digunakan. Liam meyakinkan bahwa larva itu adalah umpan pancing yang hebat. Dia baru saja melihat burung memancing di danau. Michael teringat bagaimana dulu ia mencoba memancing, tapi selalu gagal total. Pikirnya jika ikan mudah ditangkap, pasti area perairan sudah menjadi sarang makhluk mutan. Admin itu pun bertanya pada Liam apakah dia tahu cara memancing. Liam menjawab tidak, tapi ia berencana memasang perangkap ikan. Karakter utama lalu menugaskan si kacamata untuk menangani masalah ini. Mereka pun bergegas pergi. Sang pahlawan memutuskan untuk mencoba memasak daging lagi. Ia membungkus daging dengan beberapa daun, lalu menggorengnya. Tapi hasilnya berbau aneh dan tak bisa dimakan. Sang pahlawan tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Michael mencoba memakan daging gosong itu. Rasanya benar-benar mengerikan. Scavenger itu butuh kulkas yang memerlukan generator. Generator itu bisa ditukar dengan jamur. Ia harus segera menyiapkan persediaan musim dingin. 3 hari berikutnya Michael pergi berburu di pagi hari. Setelahnya, ia memasak daging dan memberikannya pada pemain. Lalu ia duduk termenung memikirkan cara mengolah daging. Sebagai keimbalan, sang pahlawan menerima 7 poin, cukup untuk membuka kotak. Dari dalam kotak, ia mendapatkan sebotol penuh kecap asin. Ia sudah bisa membayangkan wajah puas para pemain. Saat itu Jacob dan yang lain sedang duduk di dekat api. Dia sudah muak setiap hari makan sup rebus. Perutnya terasa tak enak. Makanan seperti itu membuatnya sakit perut. Tony merasa mual dan bilang lebih baik makan gandum. Mark mencoba menyemangati mereka, tapi para pemain sudah terlanjur sangat kesal. Jacob bahkan rela menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk membeli bumbu. Liam sedang fokus memikirkan perangkap ikan. Jacob bertanya pada Mark soal semen, dan dijawab hampir siap. Pria besar itu menjelaskan mereka sedang mencoba membuat bata, tapi hasilnya kurang bagus, tanpa cetakan khusus. Tony mengeluh gamenya terlalu sulit dan Liam setuju. Sudah berhari-hari dia tidak dapat tangkapan. Pria berkacamata itu mulai kehabisan sangtu. Pria itu memutuskan untuk memulihkan populasi ikan di danau. Mark teringat sang pahlawan bicara soal pemain baru. Jacob mulai berkhayal akan ada gadis cantik. Tiba-tiba Michael memperkenalkan kawan-kawan barunya. Salah satunya adalah pria tambun yang ceria.
Dia adalah seorang koki, dan yang lainnya tukang kayu profesional. Tony, Mark, dan Jacob terkejut karena mereka berdua pria. Michael membayangkan nama-nama yang aneh untuk mereka. Sang pahlawan berpikir nama-nama itu konyol, tapi dia menyembunyikan perasaannya. Mereka menyapa para pemain baru yang berjalan ke arah perahu. Si koki dan tukang kayu tak percaya bisa mencium aroma buruan. Mereka mengagumi realisme game ini. Mars bertanya tentang kemampuan mereka. Si tukang kayu Robert mengaku kalau dia sangat cerdas. Jacob menjelaskan bahwa upacara penyambutan mereka tidak berjalan sesuai rencana. Pria itu menawarkan makanan kepada pemain baru dan memberikan semangkuk kepada Robert. Si nyamuk toilet mencoba masakan itu dan langsung merasa mual. Rasanya sangat tidak enak. Tony memperingatkan jika tidak makan mereka bisa jatuh sakit. Koki bernama Steve bahkan enggan mencobanya. Marge memberitahu kalau ada daging di piring itu. Para pemain baru terkejut mendengarnya. Pria besar itu berkata, hidangan itu terbuat dari daging enne. Steve mencicipinya dan ngeri dengan rasanya yang busuk. Mark menyarankan si koki untuk menghubungi admin jika dia memang koki yang hebat. Robert bertanya apakah tim butuh tukang kayu. Pria kuat itu bilang perlu bantuan membuat cetakan bata. Pria itu sangat gembira. Tony dan Mark segera menarik Robert pergi dengan cepat. Liam memberitahu Steve bahwa game ini terkadang bisa sangat sulit. Sang koki pun memutuskan melihat-lihat. Mark dan Tony mengagumi pekerjaan si tukang kayu. Potongan kayunya bagaikan sebuah karya seni. Pria besar itu berterima kasih pada Robert. Mark dan Tony mulai membangun tungku bata. Mandor yang kuat itu yakin mereka akan berhasil. Mark menyarankan temannya untuk berjalan-jalan sejenak. Saat itu Robert sudah berhasil menciptakan perangkap ikan yang baru. Dia memodifikasi desainnya dan menambahkan elemen logam agar lebih kuat. Jacob mengajak si tukang kayu dan Liam pergi memancing. Michael kembali mencoba memasak daging yen. Tiba-tiba Steve si tambun menghampirinya. Sang pahlawan langsung menunjuknya sebagai kepala koki. Pria itu sedikit terkejut. Admin berkata, dia harus menyiapkan makanan untuk ratusan orang menjelang musim dingin. Sekarang sang pahlawan memaksa Steve untuk membantunya. Si koki tak menyangka harus memasak di dalam game. Merasa putus asa, Steve bertanya bagaimana dia bisa membantu. Karakter utama menyatakan mereka harus menyelesaikan masalah penyimpanan makanan. Tapi sekarang dia hanya ingin tahu kenapa daging masakannya terasa tidak enak. Steve menyarankan untuk memasak di dalam ruangan. Dia juga bilang daun tembakau bukanlah bumbu. Sang koki mengatakan bahwa daging bisa dimasak tanpa garam. Steve menyarankan untuk mencoba mengalengkan makanan. Scavenger meminta para pemain mengurusnya lalu pergi. Masalah pun terpecahkan. Karena hampir semua urusan selesai, sang pahlawan memutuskan mengundang lebih banyak pemain. Tiba-tiba Mark dan Tony yang sangat gembira berlari menemuinya. Mereka menunjukkan semen yang masih baru. Akhirnya mereka berhasil. Pria jangkung itu bilang, produksinya bisa 1,5 ton sehari. Mereka sangat lelah karena berusaha keras memanaskan tungku hingga suhu yang tepat. Karakter utama menyebut pembuatan semen ini sebagai lompatan besar dalam perkembangan mereka. Atas kerja keras mereka, admin memberi 1.000 poin. Para pemain sangat senang. Michael berpikir, jika bawahannya punya banyak poin itu, akan menyebabkan inflasi. Scavenger memutuskan membuat mesin lotre dengan hadiah acak yang dibeli dengan poin pemain. Tony berkata sekarang mereka bisa membangun sebuah pos, tetapi mereka butuh pekerja. 4 orang ditugaskan di tungku. 4 lainnya mengangkut bahan bangunan. Sisanya akan fokus pada pembangunan. Michael khawatir soal makanan, tapi musim dingin memaksa mereka merekrut anggota baru. Tony dan Mark sudah berkhayal menjadi komandan mengagumi sang administrator. Dia mengira Michael adalah AI canggih. Sementara itu, Robert menyelesaikan ciptaannya. Dia berhasil membuat toilet sungguhan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tiba-tiba Liam muncul. Dia sudah tidak tahan lagi. Steve menawarinya toilet baru, tapi pria itu menolak. Pria berkacamata itu menganggapnya jorok dan lari ke semak-semak. Tiba-tiba terdengar suara familiar. Sang koki menoleh. Ternyata Jacob membawa ikan raksasa. Ukurannya sangat mengejutkan. Jacob mengejek Liam yang lari ketakutan. Steve menyebut ikan itu tangkapan biasa membuat si pemancing marah besar. Dia mengaku sudah menunggu selama 3 hari penuh di danau. Jebakannya bahkan sampai hancur. Tiba-tiba sekawanan burung datang ingin menyantap ikan besar itu. Setelah burung-burung itu pergi, mereka mencoba menangkap ikan lele itu, tapi tenaganya terlalu kuat. Mereka terpaksa menggunakan pipa besi untuk melumpuhkan monster itu. Jacob bertanya apa Steve bisa memasaknya. Sepanjang karirnya sang koki, belum pernah melihat monster seperti itu. Meski sulit, dia memutuskan untuk mencoba. Tak lama kemudian Steve menyajikan sup kepala ikan lele. Dia menuangkannya ke piring dan membagikannya. Jacob mengakui aromanya sangat sedap. Para pemain sangat senang. Belum pernah mereka makan seenak ini. Malamnya 6 pemain keluar. Michael memutuskan untuk mulai merekrut anggota baru. Dia mengumumkan slot pemain ditambah hingga 30. Sudah ada lebih dari 100 lamaran yang masuk untuk bergabung. Michael terkejut dengan antusiasme itu. Dia menemukan ada pengguna forum yang memprovokasi orang lain. Michael menjadi sangat marah. Sang tokoh utama memutuskan untuk merekrut beberapa moderator
untuk mengawasi para pengguna. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Tony. Dia bertanya-tanya apakah administrator itu orang sungguhan. Sang pahlawan mengisyaratkan bahwa dia berbeda dari karakter lain di dalam game. Michael menggoda Tony dan memanggilnya kecerdasan buatan yang baru, ya,